untuk indeks dolar, tapi tetap kita harus menunggu data aktualnya seperti apa. Yang intinya kalau kita lihat dari beberapa news yang saya sampaikan tadi, itu lebih dominan ke bearish untuk SAUSD sendiri. Jadi SAUSD mencapai 3.905 atau 3.907 ini. Jadi untuk skenario nya, apabila hari ini dia gagal atau menguji kembali resisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SAUSD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan update kembali ya untuk analisa update SAUSD untuk hari ini di tanggal 1 Oktober guys. Jadi ini sudah pembukaan market bulan Oktober. Dan untuk teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut analisa market hari ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, biar nggak ketinggalan update-update analisa setiap pagi untuk SAUSD. Dan jangan lupa juga untuk bergabung ke grup Telegram untuk mendapatkan update berikutnya, dan juga follow TikTok saya ya. Jadi hari ini kita akan mulai lagi update analisa seperti apa pandangan yang akan saya berikan untuk teman-teman semuanya. Dan jika kalian juga ingin menyampaikan pendapat kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Dan kali ini kita lihat bahwa pergerakan SAUSD saat ini ya, kalau kita lihat di sini dia sempat melakukan penurunannya, dan beberapa area penting di sini dia break ya, dan ini terjadi penurunan yang sangat-sangat luar biasa. Dan kalau kita coba ukur ya dari sini, ini mencapai penurunan sampai 778 pips ya, dari hanya berjalan dengan 4 candle ya, artinya hanya 4 jam dia mengalami penurunan 777 pips. Ngeri guys, ngeri cok. Lalu dibalas dengan ini beberapa jam ya, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 jam pembalasannya guys, 11 jam. Kalau kita ambil dari sini, ini kenaikannya sekitar 669 pips. Wow. Dan kalau kita ukur di temper 4 jam menggunakan Fibonacci retracement dari area ini di kisaran area golden level ya, di kisaran golden level yang terjadi kenaikan. Dan ini kita lihat sendiri di candle H4 ini bearishnya cukup kuat ya, yang menandakan terjadinya bearish scalping. Dan ternyata di sini dia berhasil break di area base yang terbentuk di kisaran 3806 ya. Ternyata dia false break dan terjadi kenaikan kembali untuk menguji area resisten atau ATH-nya lagi ya. Jadi kita akan analisa hari ini, dan coba untuk masuk dulu ke time frame 1 jam, dan kita akan coba mencari target kenaikan apabila memang ini masih akan terus melanjutkan kenaikannya ya. Kita akan coba lihat dulu. Oke, kayak sini kita dapat untuk targetnya. Wow, akankah guys untuk hari ini atau minggu ini SAUSD mencapai 3.905 atau 3.975? Coba sampaikan di kolom komentar bagaimana pendapat kalian, oke? Dan di sini kita lihat bersama, kita akan tandain dulu untuk resisten yang akan kita pantau. Ini resisten atau ATH-nya ya. ATH di harga 3867 dan 3871. Ini sebagai resistennya. Kemudian kita di sini cari area-area pentingnya dulu ya, lalu kita akan bahas skenario-nya akan seperti apa. Di sini kita tandain juga ini resisten yang dibentuk lagi dan kemudian di break. Dan di sini kita tandain juga sebagai supportnya ya.
for 3843 ya sampai 3837. Ini adalah supportnya. Ini adalah key level. Ini kita jadikan key level saat ini. Ini adalah penentu ya. Jadi selama kalau dia gagal untuk terjadi penurunan dan gagal break di bawah dari support, bisa saja gold akan mencapai ATH barunya lagi. Dan kita coba ukur untuk target terdekatnya ya, menggunakan area ini. Oke, di kisaran 3892. Target berikutnya 3930 ya. Itu untuk pantauan kita kalau kita lihat di time frame 1 jam. Jadi untuk skenario nya hari ini adalah kemungkinan besar ya untuk pergerakannya masih terus melakukan kenaikan. Namun hari ini kita harus waspada dulu karena ada beberapa news ya. Nanti saya akan sampaikan juga review newsnya di sini. Ini sebagai demand area, kita tanda-tandain dulu untuk area-area pentingnya ya. Dan hari ini kemungkinan besar market potensi satuis dulu ya, karena ada isu bahwa akan libur nasional ya untuk Amerika Serikat. Di sini kita sudah dapat beberapa 3 poin penting area. Jadi untuk SAUSD terjadi kenaikan kembali, dia harus break di atas dari, ini kita cari dulu tandanya guys. Dia harus break di atas dari area ini ya, untuk terjadi kenaikan lanjutan. Dia harus break di sini. Kemudian untuk penurunan dia harus break di bawah dari supportnya. Kan menjadi pantauan kita saat ini. Jadi untuk skenario nya, apabila hari ini dia gagal atau menguji kembali resisten areanya atau di ATH nya kemudian gagal untuk break lagi, maka ada potensi dia sideways ya, ada potensi sideways karena hari ini ada beberapa news high impact ya, ada potensi dia sideways. Kemudian untuk skenario berikutnya, apabila di sini terjadi penurunan, maka dia akan uji support lagi, uji support dan potensi juga sideways di kisaran key levelnya ini. Namun apabila dia break di bawah dari support ya, dia break di bawah dari support, maka potensinya akan menguji demand areanya lagi ya. Dia akan menguji demand areanya lagi. Kemudian untuk skenario kenaikan, apabila dia break di atas dari resisten ATH, maka dia akan potensi untuk menguji 3892 sampai 3895. Ini untuk target dari SAUSD hari ini ya. Jadi ada 3 opsi ya, ada 3 opsi yang memungkinkan terjadi sideways, memungkinkan terjadi sideways di kisaran range ini. Jadi range-nya cukup besar, jadi harap hati-hati untuk teman-teman semuanya. Jangan terlalu memaksakan ya, karena saya juga mengalami beberapa hari terakhir ini gold sangat volatil ya, dan banyak dramanya guys, terjadi banyak manipulasi pergerakan. Jadi buat teman-teman semuanya harap hati-hati, karena terlihat juga ini kemarin kita entah apa guys, tiba-tiba saja terjadi pergerakan drop yang cukup dalam tanpa ada informasi apa-apa bahwa ada news atau seperti ini. Ini bahkan melebihi pergerakan news high impact yang selalu kita tunggu-tunggu, yaitu news payroll atau news CPI atau news FOMC ya guys ya. Jadi kalau kalian ada informasi kenapa terjadinya pergerakan penurunan yang tiba-tiba saja seperti itu, kalian bisa coba sampaikan di kolom komentar. Jadi untuk sementara mungkin seperti itu pandangan saya terhadap analisa SAUSD hari ini. Jadi sekarang kita akan coba cek dulu indeks dolar. Untuk indeks dolar masih belum ada perubahan ya, belum ada perubahan dari pergerakannya, masih tetap di situ-situ aja. Jadi skenario-nya mungkin masih tetap sama. Selama area RBS ini dia tidak break, maka potensinya masih sideways. Tapi apabila dia terjadi kenaikan dan break di atas dari area 9797, maka potensi akan melanjutkan kenaikan kembali.
Tapi apabila terjadi penurunan dan break di bawah dari 9770, maka akan menguji kembali di 9754 sampai di area 9720. Itu untuk prediksi pergerakan atau skenario analisa terhadap indeks dolar ya. Jadi seperti itu untuk pandangannya. Dan kita akan masuk ke membahas untuk skenario news hari ini ya. Kita akan coba masuk. Nah, di sini kita lihat ya, ada beberapa news high impact hari ini. Yang pertama ada news ADP, employment change, yang dimana forecastnya dia berada di 52 ya, kemudian previousnya di 54, artinya jika data ADP ini biasanya jadi leading indikator ya, untuk data news payroll. Kalau hasilnya di atas dari ekspektasi, maka USD bisa menguat, dan sebaliknya kalau jauh di bawah itu bisa menekan penurunan untuk indeks dolar. Nah, potensi efeknya itu akan terjadi pada volatilitas tinggi ya di USD pairs seperti Euro USD, GBP USD, SAU USD, BTC USD, yang intinya berlawanan dengan USD. Nah, itu untuk data news payroll ya. Jadi kalau semisal hasilnya di atas dari data yang ada ya, yang kalau kita lihat di sini di previousnya data sebelumnya itu berada di 54 ya. Jadi kalau semisal datanya di bawah previous, maka ini akan terjadi pelemahan untuk indeks dolar. Tapi apabila datanya di atas dari previousnya di 54 ini, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan ya, atau kenaikan ya, terjadi kenaikan yang dapat menekan pergerakan dari SASD sendiri. Nah, untuk selanjutnya ada news S&P Global Manufacturing ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan hanya untuk news-news high impact yang dapat berpengaruh ya. Di sini ada news S&P Global Manufacturing PMI yang akan rilis pukul 20.45, yang dimana forecastnya atau previousnya itu di 53, kemudian forecastnya berada di 52. Jadi sedikit lebih rendah ya, sinyal pelemahan dari sektor manufaktur. Kalau aktualnya tur lebih dalam, ini bisa menambah tekanan negatif untuk USD sendiri. Nah, selanjutnya ada news ISM Manufacturing PMI dan Employment. Nah, ini untuk PMI forecast dia sebelumnya di 48,7 ya, dan di sini forecastnya di 49,0. Jadi employment sebelumnya di 43,8, angka di bawah 50, artinya masih kontraksi ya. Kalau tembus di atas 50, maka USD bisa langsung rally karena sinyal ekspansi. Manufaktur employment ESN juga penting karena bisa menjadi atau memberi kita outlook tenaga kerja sebelum data news payroll. Nah, ini untuk data risetnya ya terhadap news payroll yang akan saya bagikan di Jumat pagi ya, atau di Jumat siang atau sore lah. Saya akan bagikan prediksi riset newsnya untuk data NFP seperti apa. Nah, untuk selanjutnya itu ada crude oil inventories, ini juga sangat berpengaruh ya untuk kita pantau, ya, dimana previewsnya berada di minus 0,607 dan Vision inventories-nya di 0,177 ya. Ini akan kita lihat di sini bersama bahwa data minyak biasanya ngefek ke WTI dan Brent ya, juga bisa mempengaruhi CAD karena Kanada eksportir minyak terbesar ya yang ada di dunia. Dan kemudian yang selanjutnya ada OPEC meeting ya. OPEC meeting di sini rilisnya sore ya, dia rilis pertama yang dimana ini will cut setiap komentar terkait supply dan produksi bisa bikin harga minyak volatil. Jadi hati-hati buat teman-teman semua yang suka trading di SAUGUSD, apakah namanya, yang jelasnya di oil atau minyak. Dan dominan fokus hari ini mengenai news yang pertama adalah utama ya, yang paling utama adalah ADP employment dan ISM manufacturing PMI yang paling besar dampaknya terhadap pergerakan USD. Sampingannya itu ada OPEC meeting dan crude oil inventories, dampak ke oil dan CAD. Kemudian SAUSD sensitif ke
data tenaga kerja dan hanya spam ya. Kalau data USD jelek, SAUSD bisa bullish. Kesimpulan dari data news hari ini adalah dominasi news ada di sektor tenaga kerja dan manufacturing ya, yang mana market bakal volatil terutama di pukul 19.15 sampai 21.30. Skenario-nya apabila data bagus untuk USD maka USD menguat, SAUSD tertekan, dan data buruk USD melemah maka SAUSD bisa naik. Jadi itu untuk hasilnya semalam ini ya. Jadi kalau kita melihat ya mungkin news malam ini lebih dominan ke bearish ya untuk indeks dolar, tapi tetap kita harus menunggu data aktualnya seperti apa. Yang intinya kalau kita lihat dari beberapa news yang saya sampaikan tadi itu lebih dominan ke bearish untuk SAUSD sendiri. Jadi mungkin di sini saya juga ingin menyampaikan ya bahwa saya telah merancang sebuah AI analisis yang saya buat ini saya buat analisisnya, dan kita akan coba ya, saya akan masuk dulu ke SAUSD, baru kita akan melihat sendiri seperti apa analisa yang akan disampaikan ya. Ini baru masa uji coba ya, masih akan ada terus perkembangan. Kita akan coba kita akan coba dulu untuk unduh gambar dari TradingView, lalu kita akan coba masukkan ke AI-nya ya. Kita masukkan ke AI-nya, dan ke AI-nya kita coba upload image-nya. Kita masukkan SAU USD time frame H1 ya, time frame H1, dan kita maunya yang medium risk ya. Kita coba analisis ini. Saya akan percepat videonya karena analisisnya ini lumayan lama, jadi saya akan percepat videonya untuk video yang ini ya. Oke, di sini sudah keluar. Ini saya akan bacakan karena mungkin tidak terlalu terlihat di layar teman-teman semuanya. Lalu di sini dia menjelaskan bahwa tren utama sekarang itu jangka pendeknya pasar berada dalam tren naik yang jelas. Sejak rebound kuat pada 30 September terlihat pembentukan struktur higher high dan higher low yang konsisten. Harga saat ini sedang berkonsolidasi di sekitaran level tertinggi minor terbaru ya. Jangka menengah dari perspektif keseluruhan grafik yang terlihat, tren jangka menengah juga sangat bullish dengan pergerakan harga secara keseluruhan cenderung naik membentuk serangkaian higher high dan higher low meskipun ada koreksi tajam pada 30 September. Struktur pasar dominan membentuk higher high dan higher low, menandakan kontrol pembeli di pasar. Nah, untuk kemudian sekarang kita masuk ke super resistennya. Untuk resisten horizontal kunci, resisten atau ATH all time high di zona 3867-3871 ini adalah area resisten terkuat yang harus dipecahkan untuk kelanjutan tren naik yang signifikan ke key level ya, yang kelanjutan tren naik yang signifikan, dan key levelnya itu berada di 3854,11. Level ini saat ini bertindak sebagai magnet harga dan potensi support resisten intraday. Target potensial atas di 3892.99 dan 3905.96 akan menjadi target berikutnya jika resisten ATH ditembus support horizontal kunci. Immediate support zone ya di 3843 sampai 3837 ini adalah area support penting yang terbentuk dari higher low. Ini nanti saya tidak bacakan semua, dan pola candlestick di sini ada, indikatornya di sini dia sudah menjelaskan, dan di sini ada rekomendasi entry yang dimana di sini medium risk, dia merekomendasikan untuk buy, yang dimana di sini ada alasannya. Entry pada area pullback ke support zone 3843 3837 yang merupakan higher low terakhir didukung oleh
moving average hijau di bawahnya ini merupakan strategi buy the dip dalam tren naik dengan konfirmasi arah support yang kuat. Nah, dia di sini menyarankan kita untuk buy di 3843. Ini saya akan coba nanti pasang di trading view ya sebelum kita mengakhiri video, dan kemudian dia merekomendasikan untuk stop lossnya di 3793, TP-nya di 3893, TP1 ya, TP2 di 3943 dan 3993. Ini nanti saya akan coba backtest, hasilnya seperti apa nanti saya akan updatekan lagi videonya. Jadi ini masih masa percobaan untuk AI analis yang saya buat ini. Get an instant technical analysis by trader SAUSD. Jadi mungkin seperti itu untuk update analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.